Bocah, untuk siapa kau bekerja? Kau berani membuat masalah di wilayahku. Kau telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat. Kau akan menghadapi pembalasan cepat atau lambat. Masih berani bicara besar. Seret dia keluar dan kubur dia. Apa kau mengenalku? Tuan Xiao, cukup kenali aku saja. Untuk menghindari masalah. Kau benar-benar berani memaksa wanita tak bersalah menjadi pelacur. Perdagangan manusia. Ini salah paham. Aku benar-benar tidak. Kau masih berani berdalih di depanku. Mohon ampuni aku. Cukup. Di dalam perbatasan Huaguo tidak ada tempat bagi sampah sepertimu. Seseorang, bawa dia pergi. Anak muda, kau dan nona muda ini sama sekali tidak saling kenal. Mengapa kau rela mempertaruhkan nyawa demi dia? Ketika menghadapi ketidakadilan seseorang, harus bertindak. Terlepas dari, apakah kau mengenal mereka atau tidak. Bagus, aku suka semangatmu ini. Apa kau tahu siapa aku? Ini adalah penguasa ilahi. Kau adalah sosok yang mengagumkan dari Huaguo. Tuan Ilahi. Anak muda, aku sangat berharap padamu. Apakah kau bersedia bergabung dengan barisanku? Aku bersedia. Aku tidak bisa meminta lebih. Mulai sekarang, dia adalah muridku. Dia hanya akan menerima perintah dariku. Ya. Salam guru. Ikuti aku dan bekerja keraslah. Aku akan mewariskan semua yang kumiliki padamu. Ketika aku sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi, aku masih akan mengandalkanmu untuk mewarisi posisiku. Penguasa ilahi. Aku bersedia tinggal di sisinya. Tolong penguasa ilahi terimalah aku. Kau ingin mengikutinya? Dia memberiku hidupku. Aku bersedia mengikutinya seumur hidupku. 5 tahun kemudian. Feng. Penguasa ilahi Qin Feng. Salam penguasa ilahi. Bangun dan bicaralah. Penguasa ilahi, bawahanmu telah menemukan orang yang menyelamatkanmu waktu itu. Dia adalah Nona Su Wan King dari keluarga Su. Wan King, aku kembali. Aku akan dengan semua orang sebagai saksiku, menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Sampaikan perintahku. Segera beritahu semua keluarga kaya di Nanjiang. 10 hari dari sekarang, aku akan menikahi Su Wan King. Ya. Ya. Selamat tinggal penguasa ilahi. Ayah, aku mohon, tolong selamatkan Ning Ning. Tuan keluarga Susu Shomsan. Dasar anak durhaka. Beraninya kau datang memohon padaku. Kau berselingkuh dengan pria liar itu. Dan hamil di luar nikah. Kau bahkan melahirkan anak haram itu. Putri sulung keluarga Susu Mengli. Su Wan King, kau benar-benar tidak tahu malu. Reputasi keluarga Su kita telah sepenuhnya kau hancurkan. Ayah, bagaimanapun juga, dia juga memanggilmu kakek. Aku mohon, tolong pinjami aku uang untuk pengobatannya. Kau ingin keluarga Su meminjamkan uang padamu. Bukan tidak mungkin. Asalkan kau melakukan apa yang kukatakan. Keluarga Su tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Baiklah, selama Ning Ning bisa disembuhkan, aku akan menuruti apapun yang kau katakan. Dikatakan bahwa penguasa ilahi telah kembali. Dan sebuah perayaan akan diadakan 10 hari dari sekarang. Semua keluarga besar telah diundang untuk hadir. Sayang sekali, keluarga Su kita tidak menerima undangan. Su Wan King, ini semua berkat dirimu. Kau menghancurkan reputasi keluarga Su kita. Namun keluarga Wang telah menjanjikan keluarga Su kita sebuah undangan. Syaratnya adalah kau menikah dengan Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang, bukankah dia sudah menikah? Bukankah ini memintaku menjadi simpanan? Apa salahnya menjadi simpanan? Sebagai istri kau harus mencuci piring. Tapi sebagai simpanan kau hanya perlu mandi. Tidak. Aku menolak. Beraninya kau menolak. Akan ku beritahu. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Su untuk menebus dosa. Jangan tidak tahu berterima kasih. Cukup. Kalau begitu masalah ini sudah beres. Kurang ajar. Hanya keluarga Su berani menindas wanitaku. Kau, pria liar.
Di luar Suan King itu, keluarga Su kita belum mencari masalah denganmu. Tapi kau masih berani menunjukkan wajahmu. Qin Feng, Wan King, maafkan aku. Aku membiarkanmu disakiti. benar-benar kau. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Kupikir itu orang penting. Ternyata hanya kau pria liar itu. Suan King, jangan berpikir bahwa sampah ini kembali berarti kau bisa membalikkan keadaan. Akan ku beritahu, sampah tetaplah sampah. Dasar sampah. Beraninya kau memukulku. Kurang ajar. Berani-beraninya bertindak kasar di keluarga Su. Kau, apa kau tidak ingin hidup? Wan King, dulu aku pergi tanpa pamit. Aku punya alasanku sendiri. Sekarang aku sudah kembali. Tepatnya untuk menebus dosa. Apakah kamu masih bersedia menikah denganku? Penebusan. Dulu saat orang-orang menunjuk-nunjukku, memanggilku Jalang di mana kau? Aku hamil di luar nikah. Saat aku diusir dari rumah. Di mana kau? Saat Ning Ning dipanggil anak haram oleh anak-anak lain. Di mana kau saat itu? Bagaimana kau akan menebusnya? Hamil sebelum menikah, Ning Ning. Wan King, aku punya anak. Ini bagus sekali. Tidak hanya Qin Feng menemukan wanita yang kucintai, tapi aku bahkan punya anak. Wan King, aku akan membawamu pergi sekarang juga. Kita tidak akan pernah kembali. Kurang ajar. Apa kau pikir keluarga Su hanya pajangan? Qin Feng, jika aku pergi bersamamu, seluruh keluarga Su akan mengejarmu. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu karena aku terlibat dengan keluarga Su? Qin Feng, pergi dari sini. Sejak kau meninggalkan Ning Ning dan aku, sejak saat itu, kita sudah berakhir. Ayah, aku berjanji padamu, aku hanya berharap kau bisa menyembuhkan penyakit Ning Ning dan kemudian biarkan Qin Feng membawanya pergi dari Nanjiang. Apa? Putri kita sakit. Ya, Kau masih berani menawar denganku? Bajinganmu ini membuat masalah di keluarga suku. Bagaimana mungkin aku bisa mengampuninya? tepat sekali. Sampah ini benar-benar berani memukulku. Aku ingin kau tahu. Apa akibatnya? Ayah, Kak, tolong biarkan saja dia pergi. Bagaimanapun juga, dia tetap ayah Ning Ning. Kami bahkan tidak mengakui bajingan kecil itu. Jadi mengapa kami harus mengakui pria bajingan ini? Jaga bicaramu dan bersihkan. Wan King, kamu tidak perlu memohon pada mereka. Kau benar-benar tidak tahu malu. Suan King sudah setuju untuk menikahi Tuan Muda Wang. Untuk ditukar dengan kami. Undangan ke upacara agung penguasa ilahi. Baru setelah itu keluarga Sukita akan mengobati penyakit bajingan kecil itu jika kau punya kemampuan. Pergi selamatkan sendiri. Jadi selama ini, kamu sudah merencanakan semuanya. Memaksa Wan King hanya demi undangan ke upacara agung penguasa ilahi. Hanya sebuah undangan. Dan kamu akan bertindak sejauh ini. Segera kirim seseorang untuk mengantarkan upacara agung penguasa ilahi. Undangan tingkat tertinggi ke sini. Semua keluarga besar sangat menginginkan undangan ke upacara agung penguasa ilahi. Bersaing mati-matian untuk masuk. Katamu cukup telepon sekali saja sudah dapat undangan. Dan yang kelas atas pula. Apa kau mencoba membuatku mati tertawa? Suan Kim, apakah ini pria yang kau temukan? Sombong dan angkur. Bicara omong kosong. Qin Feng, kenapa kau harus menyombongkan diri seperti ini? Dengan kau yang seperti ini, bagaimana aku bisa mempercayaimu untuk merawat Ning Ning? Baiklah, Tuan Muda Wang akan segera mengirimkan undangannya. Suan Kim, bersiaplah. Kau akan segera kembali dengan Tuan Muda Wang. Aku ingin melihat siapa yang berani membawa Wan King pergi hari ini. Qin Feng, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Kau hanya akan menunda pengobatan Ning Ning. Pergilah, aku sudah menerima takdirku. Aku harap di masa depan, kau bisa merawat Ning Ning dengan baik. Wan King, percayalah padaku. Percaya padamu tentang apa? Percaya bahwa kau benar-benar bisa mendapatkan undangan. Tuan Kian, atas perintah penguasa ilahi, kami secara khusus telah mengantarkan kepadamu undangan tingkat atas. Upacara agung penguasa ilahi. Qin Feng, kau benar-benar bisa mendapatkan undangan. Apa? Sebuah undangan. Si tidak berguna ini benar-benar bisa mendapatkan undangan. Bagaimana ini mungkin? Ayah, ini benar-benar undangan ke upacara agung penguasa ilahi. Aku tidak pernah menyangka keluarga Sukita akan benar-benar juga menerima undangan. Dengan ini kita bisa mendekati penguasa ilahi.
maka di masa depan keluarga Su kita menjadi keluarga teratas di Nanjian akan segera terwujud. Qin Feng, kau masih sangat muda. Tak disangka dia memiliki kemampuan yang begitu hebat. Wang Qing benar-benar seseorang yang tidak salah dinilai. Ayo, kakak ipar. Silakan cepat duduk. Kakak ipar, lihatlah dirimu. Mengapa kau masih marah? Kakak perempuan tadi mengucapkan kata-kata itu karena marah. Kita semua keluarga. Tolong maafkan kakak kali ini. Ya. Bagaimanapun kita semua keluarga. Kepala keluarga Su. Aku datang untuk memberikan keluarga Sumu Tuan muda keluarga Wang Wangjun. surat undangan. Tuan muda Wang tidak perlu repot-repot. Keluarga Su kami sudah memiliki undangan. Apel. Kepala keluarga Su lelukan macam apa yang kau mainkan? Bagaimana mungkin keluarga Sumu bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan undangan? Tuan muda Wang, jangan meremehkan keluarga Su kami. Ini menantuku Qin Feng. Dia baru saja menyuruh seseorang mengantarkan undangan. Menantu. Jadi itu si tidak berguna yang kabur selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan undangan ke upacara akbar? Sungguh lelukon. Tuan muda Wang, undangannya ada di sini. Kalian semua telah ditipu oleh si tidak berguna ini. Undangan ini palsu. Palsu. Undangan upacara akbar penguasa ilahi dibagi menjadi 7 warna. Merah adalah tingkat tertinggi. Ungu adalah tingkat rendah. Apa ini hitam? Benda ini. Ayah, yang ini adalah undangan yang asli. Baiklah. Kau tidak berguna. Beraninya kau menipu kami. Kau benar-benar kurang ajar. Qin Feng, apa sebenarnya yang terjadi? Kamu terlihat cukup berpengetahuan tentang undangan. Tapi yang tidak kamu tahu adalah, ketika 7 warna digabungkan, mereka menjadi hitam. Hitam itu adalah tingkat tertinggi. Undangan. Apa 7 warna hitam? Apakah kau mengajar seni di sini? Dasar tidak berguna. Tutup mulutmu. Beraninya kau membantah Tuan Muda Wang. Sampah rendahan macam apa kau ini dibandingkan dengan Tuan Muda Wang? Benar, Tuan Muda Wang. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Jangan pedulikan si tidak berguna ini. Cukup. Kepala keluarga Su, tidak perlu banyak omong kosong. Undangan ini sudah aku serahkan. Masalah yang kau janjikan padaku harus dipenuhi sekarang kan? Ya kamu, Su Wan Kim. Kau segera pergi dengan Tuan Muda Wang. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Beraninya kamu. Jika kamu berani menyentuhnya hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga Wangmu menghilang dari Nanjian. Kurang ajar. Beraninya kau menyentuh Tuan Muda Wang. Lepaskan segera. Tuan Muda Wang, kau baik-baik saja. Dasar bajingan. Beraninya kau memprovokasi Tuan Muda Wang. Kau ingin mati. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Wang. Demi sebuah surat undangan belaka, kamu akan menyerahkan Wan Qing kepada orang seperti dia. Kamu benar-benar lebih buruk dari binatang. Patriark Su, aku dengan baik hati membantu keluarga Sumu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku tidak punya waktu untuk mengurus urusan keluargamu yang berantakan. Jika kau tidak membiarkanku membawanya hari ini, maka surat undangan ini akan aku ambil kembali. Tidak. Tuan Muda Wang, Su Wan Kim, cepatlah dan pergi dengan Tuan Muda Wang. Su Wan King, kau harus memikirkannya baik-baik. Jika kau menunda lebih lama lagi, nyawa bajingan kecilmu itu akan... Istriku, jangan khawatir. Serahkan padaku. Beraninya kamu mengancam wanitaku tepat di depanku. Upacara agung penguasa ilahi dengan orang-orang sepertimu yang hadir benar-benar menggerai upacara tersebut. Segera batalkan surat undangan keluarga Wang. Lelukan macam apa ini? Hanya dengan satu panggilan telepon, kau bisa membatalkan surat undangan keluarga Wangku. Kurasa kau si tidak berguna ini terlalu mendalami peranmu dan tidak bisa keluar. Apa kau tahu status apa yang dipegang keluarga Wang di Nanjing? Surat undangan mereka adalah yang terbaik. Kau bilang batalkan dan itu dibatalkan. Apa kau menganggap kami idiot?
Ayah. Apa? Surat undangan keluarga Wang kita telah dibatalkan. Tuan Muda Wang, ada apa ini? Surat undangan keluargaku telah dibatalkan. Mungkinkah si tidak berguna ini benar-benar bisa hanya dengan satu panggilan telepon membatalkan surat undangan keluarga Wang di Nanjing? Bagus. Seperti yang diharapkan dari menantu kesayanganku. Barusan, aku hanya menguji kesetiaanmu pada Wan Qin. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Benar. Bagaimana mungkin kami bisa menyerahkan saudari kami kepada orang seperti itu? Kau. Ada apa? Berhenti. Ini adalah grup Shengshi. Siapa kalian? Beraninya kalian menerobos masuk. Aku Su Wan King dari keluarga Su. Aku di sini untuk menandatangani kontrak. Kalian berdua. Beraninya kalian datang ke sini lagi. Aku baru saja akan mencari kalian. Kalian sendiri. Datang langsung ke hadapanku. Kau mencari masalah lagi. Apa yang terjadi kemarin? Sudah lupakah kau? Jangan sebut-sebut soal kemarin padaku. Kemarin itu karena aku memberi muka pada Kakang Dao. Hari ini kalian ada di wilayahku. Siapa di antara kalian yang berani bertindak sembarangan? Hari ini kami ada di sini untuk menandatangani kontrak. Kami tidak punya waktu untuk mengurusimu. Berhenti. Tidak. Kalian berdua orang miskin tak berarti. Apa kalian bahkan pantas menandatangani kontrak dengan grup Shengshi kami? Qin Feng, ayo kita pergi dulu ya. Pergi. Panggil semua orang. Hari ini, aku ingin menunjukkan kepada mereka kekuatan sejatiku. Orang-orang kamu sudah keluar semua. Kurasa kau mencari mati. Ada apa ini? Tuan keluarga Lulu City. Mengapa kalian di sini pagi-pagi sekali membuat keributan seperti ini? Ketua Lu, ada dua orang bodoh yang nekat mencoba menerobos masuk ke grup kami. Aku baru saja akan memberi mereka pelajaran. Siapa kalian semua? Halo Ketua Lu. Saya Su Wan King dari keluarga Su. Saya datang ke sini hari ini untuk membahas dengan Anda kontrak untuk Hyunding Mansion. Anda, Nona Su. Dasar orang bodoh nekat. Bahkan Nona Su, Anda berani menghalangi di luar pintu. Nona Su, silakan lewat sini. Lanjutkan. Tidak apa-apa. Ini. Ada apa ini? Nona Su, silakan. Anda duduk di sini dulu. Duduk sebentar, aku akan segera kembali. Tuan muda keluarga Lulu Farm. Su Wan King. Bagaimana bisa kau di sini? Kamu mengenalku. Saya datang mencari Tuan Lu untuk menandatangani kontrak. Translated and narrated by M Media. Kau tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda keluarga Lu. Lu Fan. Kau seharusnya mengenalku kan? Salam Tuan Muda Lu. Jangan terlalu kaku. Kemarilah dan duduk. Kau tidak dengar, aku sedang bicara padamu. Tuan Muda Lu, saya datang untuk membahas kontrak. Kontrak keluarga Lu kami yang mana? Yang tidak melewati persetujuanku. Selama kau patuh. Kontrak apapun bisa diatur. Kau tahu maksudku kan? Tuan Muda Lu, masalah kontrak. Mari kita bicarakan nanti. Saya akan pergi dulu. Jangan terlalu bodoh. Wanita yang sudah kuincar. Tidak ada yang bisa lolos dari genggamanku. Aku memberitahumu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tolong. Lu Fan. Kau. Ayah. Aku sedang mengurus bisnis. Nanti saja kita bicara. Dasar bajingan. Ayah. Mengapa ayah menendangku? Ku bilang dasar bodoh. Apa kau mencoba menghancurkan keluarga Lu kita? Hanya seorang wanita. Hanya untuk bersenang-senang. Apakah perlu membuat keributan seperti ini? Kau tahu siapa dia?
Dia adalah Nona Su Putri Sulung. Apa kau ingin membuat keluarga Lu kita mati bersamamu? Baru kau akan senang. Hanya keluarga Su kecil. Dan apa itu Putri Sulung? Kau masih saja keras kepala. Ulangi itu. Kau kembali ke sini. Nona Su, semua kesalahan ini adalah kesalahan putraku. Aku di sini atas namanya untuk menyampaikan permintaan maaf. Nona Su, mohon tenang saja. Nanti aku pasti akan The film was translated menghukumnya and dengan pantas. narrated by M Media. Apa yang sedang kamu coba? Lakukan lagi. Aku tidak bermain-main di hadapan Anda. Kami tidak akan berani bermain-main. Nona Su, aku sudah meminta maaf atas kesalahanku. Oh ya, ini yang Anda inginkan. Silakan lihat. Bagaimana hasilnya? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa grup Shangxi benar-benar akan menandatangani kontrak denganku. Dan itu bukan hanya Yunding Mansion. Ada juga beberapa proyek real estate lainnya yang juga diberikan kepada keluarga Su kita. Sudah kubilang, selalu ada jalan keluar. Istriku benar-benar luar biasa. Siapa istrimu? Kamu belum menikahiku. Mari kita cepat pergi ke tempat kakek. Suan Kim, kenapa kau membawa sampah ini lagi? Bukankah sudah kubilang, pergi ke keluarga Lu untuk menandatangani kontrak? Bagaimana mungkin keluarga Lu menandatangani kontrak dengan mereka? Apa kau begitu yakin bahwa kita tidak bisa menandatangani kontrak ini? Hanya denganmu. Kamu tidak pantas. Kita sudah punya perjanjian sebelumnya. Di sini aku hanya mengakui kontrak. Jika kontraknya tidak ditandatangani, kita akan melanjutkan sesuai kesepakatan. Kakek, bagaimana mungkin mereka bisa menandatangani kontrak? Jika mereka benar-benar menandatanganinya, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya kepada mereka untuk ditendang seperti bola sepak. Kalau begitu aku khawatir, kau akan kecewa. Kontrak ini, Wan King sudah menandatanganinya. Apa? Aku sudah menandatangani kontraknya, bukan hanya Yunding Mansion, tetapi juga beberapa proyek real estate lainnya. Semuanya sudah ditandatangani untuk keluarga Su kita. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar grup Shangxi, kontrak bisnis. Grup Shangxi adalah perusahaan yang terdaftar. Si tidak berguna ini, bagaimana mungkin mereka bisa menandatanganinya? Kakek sama sekali tidak boleh tertipu oleh mereka. Kata-kata hitam putih ini tertulis dengan jelas. Bagaimana mungkin salah? Tidak disangka. Semua keluarga besar, kontrak yang mereka semua impikan, ternyata ditandatangani oleh keluarga suku. Wan King, kau melakukannya dengan baik. Kau benar-benar cucu baik Sumokswanku. Ya, adik perempuan. Sebelumnya, itu semua salahku sebagai kakak perempuanmu. Tolong jangan menyalahkanku. Bersikap fisik. Kontrak ini tidak mungkin palsu kan? Su Wenjing, bagaimana kau menandatangani kontrak ini? Aku pergi ke grup Shangxi dan bertemu kepala keluarga Lu. Begitu dia mendengar bahwa aku dari keluarga Su, dia menandatangani kontrak ini. Itu adalah kepala keluarga Lu yang secara pribadi menandatanganinya denganmu. Itu tidak benar, mengingat kekuatan keluarga Su kita. Keluarga Lu bahkan tidak akan melirik kita. Dia akan secara pribadi menerimamu. Su Wenjing, kau harus mengatakan yang sebenarnya. Kakek, semua yang aku katakan itu benar. Kontrak ini palsu. Apa? Palsu. Kakek, lihat. Kontrak ini tidak memiliki stempel resmi. The film was Sudah kuduga, translated bagaimana and mungkin grup narrated Shangxi by M bisa Media. menandatangani kontrak dengan mereka. Jadi ternyata, mereka memalsukan kontrak palsu untuk datang ke sini dan menipu kita. Suan Kim, bagaimana kau menjelaskan ini? Jangan bilang, kau bahkan tidak pergi ke grup Shangxi sama sekali dan membuat kontrak palsu sendiri untuk menipu kami. Aku tidak. Kontrak ini benar-benar yang aku tanda tangani. Kakek harus percaya padaku. Su Wenjing. Aku tidak menyangka kau bahkan sampai menggunakan metode seperti itu. Sepertinya aku benar-benar salah menilaimu. Suan King, aku tidak menyangka kamu jalan ini demi kotoran ini akan menggunakan segala cara. Betapa memalukan. Jaga bicaramu. Bagaimana bisa? Kamu diizinkan melakukannya, tapi aku tidak diizinkan mengatakannya. Kalian pasangan tak tahu malu. Benar-benar pasangan yang sempurna, yang satu sok.
Yang lain penipu. Cukup. Su Wenjing. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan menipuku. Kakek harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Apakah kamu berbohong atau tidak? Kamu tahu di dalam hatimu sendiri. Bukan begitu. Tuan muda Lu menyukaimu. Itu keberuntunganmu. Namun kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu semacam sok suci? Aku bilang padamu, kamu hanyalah seorang jalang. Sudah cukup bicaramu. Aku memberitahu kalian semua. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menghina wanitaku. Kakek, lihat dia. Membangkang. Berani ya dia di depanku memukul cucuku. Seseorang patahkan kakinya untukku. Norasu. Norasu. Saya benar-benar minta maaf. Ini, bukankah ini? Grup Sanction. Wakil Ketua Yu. Wakil Ketua Yu. Ada apa Anda di sini? Norasu. Begini. Baru saja, kami membuat kesalahan karena terburu-buru dan memberikan Anda salinan kontrak tanpa stempel resmi. Untungnya Ketua Lu kami menemukannya tepat waktu dan baru kemudian membawakan salinan kontrak yang asli. Apa? Norasu, kontraknya sudah diserahkan. Kalau begitu saya permisi. Ini, ada apa ini? Mungkinkah Suan King benar-benar pergi dan menandatangani kontrak? Kakek, ini benar-benar kontrak dari grup Xingxi. Aku tahu itu. Won King adalah cucu kandungku. Bagaimana mungkin dia menipuku dengan kontrak palsu? Ini semua karena kalian berdua yang hampir membuatku salah menyalahkan Won King. Won King, karena kita sudah menandatangani kontrak, maka kamu harus mempersiapkan diri. Pilih hari yang baik untuk menikahi Tuan Muda Lu. Apa? Kakek, apakah kakek membuat kesalahan? Bukankah kakek bilang bahwa selama aku menandatangani kontrak, kakek tidak akan memaksaku lagi? Itu dulu ini sekarang. Apakah kamu tahu mengapa kali ini kamu begitu mudah menandatangani kontrak ini? Sebelum ini, aku sudah berbicara dengan keluarga Lu tentang aliansi pernikahan antara kedua keluarga kita. Dia pasti, setelah melihatmu, sangat puas denganmu. Itulah mengapa dia menandatangani kontrak denganmu. Kalau tidak, dengan kekuatan keluarga Lu, bagaimana mungkin mereka menandatangani kontrak denganmu? Bukan seperti itu. Baiklah, jangan bicara lagi. Karena keluarga Lu telah menunjukkan ketulusan, kita harus memperlakukan mereka dengan ketulusan. Benar-benar. Suan King, kau harus segera sekarang juga putuskan hubungan dengan si tidak berguna ini. Kau akan segera menjadi menantu keluarga Lu. Setiap hari bersama si tidak berguna ini. Bersama, bersikap tidak jelas dan ambigu. Situasi macam apa itu? Itu benar, kakak. Jika kamu menikah dengan keluarga Lu, kamu akan memiliki kemuliaan tak terbatas di masa depan. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Pada saat itu, jangan lupakan kakak perempuanmu. Aku tidak akan menikah dengan keluarga Lu. Orang itu memiliki perilaku yang tidak pantas. Hari ini dia bahkan mencoba untuk mengambil kesempatan untuk menghinaku. Apa? Dia berani menghinamu? Diam, dasar tidak berguna. Ini bukan urusanmu di sini. Kakak, Tuan Muda Lu memperlakukanmu seperti itu berarti dia menyukaimu. Berapa banyak gadis yang tertarik pada Tuan Muda Lu dan bahkan tidak memiliki kesempatan ini. Tuan Muda Lu menyukaimu. Kamu pasti benar-benar diberkati. Kamu sudah mendapatkan Yunding Mansion. Kontrak. Mengapa kakak masih memaksaku? Kontrak Yunding Mansion sangat signifikan, tapi akan selalu ada hari ketika itu selesai. Bagaimana setelah itu? Selama kamu bisa menikah ke dalam keluarga Lu, hanya sedikit yang bisa menjamin kepentingan keluarga Su kita secara berkelanjutan. Cukup. Kalian keterlaluan. Bajingan, siapa yang kamu maki? Di keluarga Su kita. Bukan tempatmu untuk bicara. Aku mengutukmu. Kau menarik kembali kata-katamu dan mengingkari janjimu. Kau praktis hidup sia-sia selama ini. Kamu, dasar binatang. Qin Feng, berhenti bicara. Cepat minta maaf pada kakek. Minta maaf padanya. Bersandar padanya. Sebagai kepala keluarga. Hanya peduli keuntungan. Tidak hormat di usia tua. Dan benar-benar tidak tahu malu. Durhaka, benar-benar tidak tahu hukum. Su Wenjing,
Aku perintahkan kamu segera, dengan si tidak berguna ini, putuskan semua ikatan. Kamu adalah anggota keluarga Su. Semua harus berpikir untuk keluarga. Masalah ini tidak terbuka untuk diskusi. Karena kalian semua begitu plan. Jangan salahkan aku karena The film was membatalkan translated kontrak ini. and narrated Apa? by M Media. Batalkan kontrak. Kontrak grup Shengxi. Bagaimana bisa orang tidak berguna sepertimu? Seenaknya saja membatalkannya. Omong kosong tak tahu malu. Kau si tidak berguna. Beraninya kau bicara sembarangan. Kau batalkan satu. Dan tunjukkan padaku. Sampaikan perintahku. Segera batalkan kontrak keluarga lu dengan keluarga Su untuk Yunding Mansion. Dasar tidak berguna. Selalu saja memakai trik ini. Apa kau tidak bosan? Sekarang kau mulai bertingkah lagi. Apa kau terlalu banyak berakting sampai tidak bisa keluar dari peran? Masih mengira kau sosok penting? Suan King, jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Jika kau menikahi orang tidak berguna ini, seumur hidup ini, kau akan hancur. Bukankah kalian semua di sini bertindak munafik? Setelah semua dikatakan dan dilakukan, bukankah kalian hanya menggunakan Wan King untuk menukar keuntungan kalian sendiri? Apa yang kami lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Ini urusan keluarga Su kami. Su Wenking adalah wanitaku. Selama itu melibatkan urusannya, itu menyangkutku. Akan kukatakan lagi. Siapapun yang berani merencanakan sesuatu terhadap wanitaku, aku tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Kamu punya banyak nyali. Beraninya kamu mengancam kami. Percaya atau tidak, aku akan memastikan kamu tidak bisa meninggalkan ini. Kau bisa coba. Baiklah, Qin Feng, jangan bicara dulu. Kakek, aku sudah melakukan semua yang kakek katakan. Aku kehilangan Qin Feng selama 5 tahun. Sekarang dia kembali. Aku tidak akan meninggalkannya. Kakek, apa kakek akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Jangan terburu-buru. Dia tidak bisa lari dari genggamanku. Masalah paling mendesak sekarang adalah kita menandatangani kontrak ini. Benar. Ini urusan serius. Selama kita menandatangani kontrak bernilai ratusan miliar ini, keluarga Su kita akan melambung tinggi. Wakil Ketua Yu, The film was mengapa kamu kembali lagi? translated and narrated Bagaimana by dengan M kontrak Media. yang tadi? Ini, kami akan segera menandatanganinya. Bawa kemari. Wakil Ketua Yu, apa maksud semua ini? Ini keputusan Ketua Lu. Sedangkan kau, kerjasama telah dibatalkan. Mengapa begini? Apa ada semacam kesalahpahaman? Tapi kontrak ini langsung dinegosiasikan oleh ketua Lu. Apakah kontrak itu untuk keluarga Sumu? Atau untuk Nona Suan King? Tidakkah kalian sendiri tahu jawabannya? Mengenai mengapa kontrak itu dibatalkan. Jangan tanya aku. Tanya pada diri kalian sendiri. Aku hanya mengikuti perintah. Sedangkan aku permisi dulu sekarang. Ada apa ini? Mungkinkah sampah itu membatalkan kontrak? Tidak mungkin. Keluarga Lu adalah keluarga bangsawan perkemukan Jian. Sampah itu, bagaimana mungkin dia bisa memutuskan urusan keluarga Lu? Lalu mengapa ini terjadi? Aku juga berpikir hal yang sama. Jika keluarga Lu, mereka tidak perlu menikah dengan keluarga kita. Lalu mengapa mereka memberi kita kontrak? Mereka memberi kita kontrak, lalu membatalkannya. Apa sebenarnya yang salah pada langkah mana? Kakek, aku rasa aku tahu mengapa Cepat beritahu aku. keluarga Lu memberi kita kontrak itu. Bermaksud untuk menikahkan Suan King dengan tuan muda Lu. Tapi, baik saat kita menandatangani kontrak tadi, maupun saat wakil ketua Yu ada di sini, sampah Qin Feng itu terus-menerus mengganggu Suan King. Keluarga Lu pasti sudah tahu tentang Suan King dan sampah itu. Jadi, mereka membatalkan kontraknya. Tepat sekali. Status macam apa yang dimiliki keluarga Lu? Mereka adalah keluarga terpandang tingkat atas. Bagaimana mungkin mereka bisa mentolerir seorang wanita yang terlibat dengan pria lain dalam hubungan yang tidak jelas, menikah ke dalam keluarga mereka? Apa yang kau katakan masuk akal. Jadi menurut itu, kita telah terlibat lagi oleh
Sampah itu. Kakek, tidak apa-apa. Dari nada bicara Suan King tadi, sepertinya Tuan Muda Lu masih cukup menyukainya. Selama kita mengatur pernikahan mereka lebih awal, kedua keluarga kita akan bersatu melalui pernikahan. Setelah itu, bukankah kita akan memiliki kontrak sebanyak yang kita mau? Benar. Dalam beberapa hari, ini adalah pesta ulang tahunku. Atas namaku. Undang Tuan Muda Lu. Biarkan dia dan Suan King lebih banyak berinteraksi. Jika benar-benar tidak berhasil, maka bius Suan King dan kirim dia ke Tuan Muda Lu. Saat itu, setelah perbuatan itu selesai, dan jika bahkan ada anak, maka hubungan kita sebagai besan dengan keluarga Lu akan semakin kokoh. Baik. Mari kita lakukan. Ning Ning, bagaimana perasaanmu? Ibu, aku merasa jauh lebih baik. The film was Terima kasih, Tuan Ye. and narrated by Kau M terlalu Media. baik. Jika kau ingin berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah pada tuanku. Itu obatnya. Apakah Anda benar-benar tabib ilahi Sun? Aku hanyalah praktisi pengobatan Tiongkok yang rendah hati. Aku tidak berani mengaku sebagai dokter dewa. Aku malu. Anda benar-benar mengundang tabib ilahi Sun. Sekarang kau akhirnya percaya padaku kan? Aku salah paham padamu. Jangan katakan itu. Untuk putriku, aku rela memberikan segalanya. Tabib Suci Sun, penyakit putriku, bagaimana kondisinya sekarang? Gejala utamanya sudah hilang. Namun setelah perawatan jangka panjang, tubuh pasien sangat lemah. Untuk pulih sepenuhnya ke tingkat orang normal, 1 ramuan lagi dibutuhkan. Tapi ramuan ini sangat langka dan jarang ditemukan di dunia. Aku hanya melihatnya di teks medis kuno. Aku belum pernah melihat perang aslinya. Herbal jenis apa itu? Lingsi penambah langit. Lingsi penambah langit. Di mana aku bisa menemukan ramuan ini? Selama itu, ada di dunia ini. Selama aku menginginkannya, aku pasti akan menemukannya. Wan King, jaga Ning Ning baik-baik. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan Lingsi penambah langit. Padanya. The film was translated and narrated by M Media. Penguasa ilahi, aku sudah menemukan keberadaan Nona Su. Setengah jam yang lalu, sekelompok orang membawanya ke sini. Milik siapa? Tempat ini. Ini adalah properti keluarga Wang, orang-orang yang menculiknya. Itu Wang Jun. Dia melakukan ini, kemungkinan besar untuk membalas dendam padamu. Karena keluarga Wangnya mencari mati, maka akan kukabulkan keinginan mereka. Dasar bajingan, cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Qin Feng tidak akan membiarkanmu lolos. Qin Fen. Sampah itu. Jika aku takut padanya, aku tidak akan menangkapmu. Tolong! 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 Ini adalah wilayahku. Bahkan jika kau berteriak sampai tenggorokanmu pecah, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Dasar jalan. Aku menginginkanmu. Itu keberuntunganmu. Beraninya kau? Begitu kurang ajar. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa hebatnya aku. Dasar binatang. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kulakukan? Kenapa kau tidak menebak apa yang ingin kulakukan? Jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu sangat nyaman. Kamu tidak akan berani. Kenapa aku tidak berani? Pertama aku akan memperkosamu. Lalu aku akan merekamnya dan membiarkan semua orang melihat penampilan mesummu. Hentikan. Lihat ini. Ponsel kalian. Serahkan semuanya. Rekam adegan. Aku bersenang-senang dengannya. Ya. Baiklah. Cukup berapi-api. Aku suka itu. Kau bersikeras memaksaku menggunakan kekerasan. Berhenti di situ. Itu kau dasar sampah. Bagaimana kau
bisa sampai ke sini? Apa yang terjadi sebelumnya? Aku awalnya tidak ingin mempermasalahkannya denganmu. Tapi aku tidak pernah menyangka kau berani melakukan The hal film was seperti itu. translated Kau sudah and tidak bisa narrated by dimaafkan. M-Media. Omong besar. Sampang. Kau berulang kali merusak rencanaku. Hari ini akhirnya, di wilayahku, aku menangkapmu. Hari ini aku akan melumpuhkanmu. Lumpuhkan dia. Kau bocah. Yang selama ini menentang Tuan Muda Wan. Bocah, kematian sudah di depan mata. Namun kau masih berani berlagak. Mati. Kalian semua kembali. Kau. Apa yang akan kau lakukan? Ini adalah wilayah keluarga Wang. Jadi bagaimana kalau itu keluarga Wang, bahkan ayahmu, Wang Xiang di depanku, juga harus berlutut. Lancang. Jika kau menyentuhku, kau juga tidak akan lolos. Ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Para pengawal di luar akan memukulmu sampai mati. Kau bisa mengambil orangnya. Asalkan kau tidak menyentuhku, aku bisa mengampuni nyawamu. Orang-orang di luar, semuanya sudah kubunuh. Tolong lepaskan aku. Aku salah. Aku akan membiarkanmu pergi. Aku memberimu kesempatan. Tapi kau berani menyentuh wanitaku. Bagaimana bisa aku mengampunimu? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh putraku. Tuan keluarga Wang Xiang. Ayah. Siapa kau? Berani sekali kau bertindak semaunya di rumah keluarga Wang. Apa kau ingin mati? Wang Jun benar-benar kurang ajar. Dia bertindak sembrono. Dia pantas mati. Dan siapa kau? Di bawah perintah penguasa ilahi, Feng Ran. Di bawah perintah penguasa ilahi. Tuan Feng Ran. Ayah. Jangan biarkan dia membodohimu. Dia bukan orang penguasa ilahi. Qin Feng ini hanyalah penipu. Qin Feng. Ya. Dia itu dari dulu saat Suan Qin. Bajingan itu. Hanya seonggok sampar. Cepat panggil seseorang. Datang dan bunuh dia. Baiklah. Hari ini. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Sampah kau. Kau sudah mati. Begitu ayahku beres denganmu, aku akan tepat di depanmu. Tidur dengan wanitamu. Wang Xiang. Kau membiarkan kekerasan putramu. Apa kau tidak pernah memikirkan konsekuensinya? Kau ini apa? Hak apa yang kau miliki untuk berbicara padaku? Sujudlah 3 kali dengan patuh kepada putraku. Dan aku mungkin akan menunjukkan kemurahan hati padamu. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Keluarga Wangmu tidak lagi punya alasan untuk ada. Sanksi keluarga Wang. Semua bisnis mereka dan putuskan semua hubungan bisnis. Kau sampan. Di depan ayahku. Kau masih memainkan trik-trik ini. Ayah, jangan biarkan dia menggertakmu. Dia hanya tahu trik ini. Berlagak. Awalnya aku tidak ingin melakukan tindakan terhadap keluarga Wangmu. Tapi kau membesarkan putra yang baik. The film was translated and narrated by M-Media. Halo. Apel. Bisnis keluarga Wang kita telah disangsi. Itu adalah perintah pribadi penguasa ilahi. Kau. Siapa sebenarnya kau? Aku tidak perlu memberitahumu. Wan King. Wan King. Wan King. Ini aku. Ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungimu dengan cukup baik. Sekarang sudah baik-baik saja. Ayo pergi. Kau binatang. Kau telah menghancurkan keluarga Wangku. Dari semua orang. Kau malah harus menyinggung Qin Feng. Ayah. Ayah bingung. Yang menyangsi keluarga Wang kita adalah penguasa ilahi. Apa hubungannya ini dengan Qin Feng? Apa ayah percaya dia bisa dengan satu panggilan telepon membuat penguasa ilahi menyangsi kita? Tepat sekali. Yang kita singgung adalah penguasa ilahi, bukan Qin Feng. Itu bahkan lebih serius. Ayah. Dengarkan aku. Sejauh yang kutahu, penguasa ilahi baru-baru ini telah mencari ramuan obat yang disebut Lingxi Penambal Langit. Selama kita menemukan barang ini dan mempersembahkannya kepada penguasa ilahi, kita seharusnya bisa mendapatkan pengertian penguasa ilahi
Kau membuatnya terdengar mudah. Lingsi penambal langit itu adalah harta langka. Di mana kita harus menemukannya? Aku menolak untuk percaya. Meski kita menghabiskan seluruh sumber daya keluarga Wang, kita tidak bisa menemukan lingsi penambal langit. Biayanya mungkin terlalu besar. Ayah, kita telah menyinggung penguasa ilahi. Yang berarti kita sudah tamat. Pada saat kritis ini, kita pasti harus mengorbankan semua aset kita untuk mencari pengertian penguasa ilahi. Selama penguasa ilahi memaafkan kita, dengan koneksi kita dan sumber daya, akan mudah untuk bangkit kembali. Melapor kepada penguasa ilahi. Bawahan Anda sudah menemukan berita tentang lingsi penambal langit. Bicaralah cepat. Pencarian Anda akan lingsi penambal langit sudah dikenal di seluruh negeri. Seseorang telah mengirim lingsi penambal langit ke rumah lelang Fujia untuk dilelang. Haruskah bawahan Anda memberitahu mereka untuk mengirim Ganoderma itu ke sini? Sebagai penguasa ilahi yang bermartabat, bagaimana bisa aku sembarangan mengambil kepunyaan orang lain untuk diriku sendiri? Karena ini adalah lelang. Aku akan pergi dan menawarnya saja. Sesuai perintah Anda, bawahan Anda akan memberitahu Ketua Jang dari rumah lelang Fujia untuk mengatur semua urusan. Baik, ingat jangan sampai mengungkapkan identitasku. Aku khawatir itu mungkin membawa Wan King masalah yang tidak perlu. Bawahan Anda mengerti. Ayah, sudahkah ayah dengar? Lingsi penambal langit akan dilelang di balai lelang Fujia. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Bagaimana mungkin keluarga Wang kita bersaing dengan mereka? Kalau begitu kita akan mencairkan semua aset saham keluarga Wang di seluruh Nanjian. Berapa banyak yang bisa bersaing dengan kita? Ayah, ini adalah satu-satunya kesempatan keluarga Wang kita untuk bangkit kembali. Baiklah, mari kita lakukan itu. Lingsi penambal langit itu, keluarga Wang kita bertekad untuk mendapatkannya. Sial sekali. Kemanapun aku pergi, aku selalu bertemu sampah sepertimu. Kenapa kau tidak benar-benar menemani pelacurmu? Dan apa yang kau lakukan di sini? Kurasa pelajaran terakhir yang kuberikan padamu belum cukup. Apa kau berani mengatakannya lagi? Kami tidak di sini untuk bertengkar denganmu. Kami di sini untuk menghadiri lelang. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku juga di sini untuk menghadiri lelang. Lelang. Kau tidak pantas. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Ini adalah lelang Fujia. Lelang pribadi yang diselenggarakan oleh mereka. Mereka yang diundang untuk hadir. Semuanya harus memiliki kekayaan bersih ratusan miliar. Bukan sembarang orang yang bisa masuk. Bagaimana bisa seseorang sepertimu, yang aset keluarganya telah disita, bisa masuk? Kenapa aku tidak bisa datang? Dasar bocah. Beraninya kau mengejek keluarga Wang kami. Kau jalan. Terakhir kali itu karena keluarga Wang kita menyinggung penguasa ilahi yang menyebabkan kejatuhan kita. Selama aku hari ini menawar lingsi penambal langit dan menawarkannya kepada penguasa ilahi, aku akan segera mendapatkan pengampunan penguasa ilahi. Kembalinya keluarga Wang kita ke puncaknya sudah di depan mata. Kau bermimpi besar. Sayang sekali. Kau tidak akan punya kesempatan itu. Hari ini aku secara khusus datang untuk lingsi penambal langit. Kau juga menginginkan lingsi penambal langit. Pantas saja. Kau selalu menggunakan nama penguasa ilahi untuk menipu orang. Mungkinkah penguasa ilahi juga mengetahuinya? Dan kau ingin menawar lingsi penambal langit untuk mencari pengampunannya. Sayang sekali. Kau bertemu denganku. Dengan aku di sini, tidak ada orang lain yang akan punya kesempatan. Hanya kamu. Kau yakin bisa tanding keluarga Wang dalam penawaran? Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku rasa kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk gerbang utama tempat acara. Tuan-tuan, mohon jangan membuat keributan di luar tempat acara. Waktu yang tepat. Aku curiga sampah ini mencoba menyelinap ke tempat acara untuk membuat masalah. Sebaiknya kau periksa undangannya dan identitasnya. Tuan, mohon tunjukkan undangan Anda. Bukankah kau bilang kau datang untuk menghadiri lelang dan bahwa kau akan bersaing dengan kami dalam penawaran? Sekarang, kau bahkan tidak bisa menunjukkan undangan, bukan? Tuan, mohon segera tunjukkan undangan Anda. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan secara paksa. Memang, aku tidak punya undangan. Kau akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi sekarang. Kau membuatku tertawa. Bukankah kau begitu sombong tadi? Sekarang, kau mengakui tidak bisa masuk. Aku hanya bilang aku datang untuk menghadiri lelang. Aku tidak pernah bilang aku punya undangan. Aku menggunakan akses khusus VIP yang pada dasarnya tidak memerlukan undangan. Permisi, Tuan. Rumah lelang kami tidak memiliki jalur VIP khusus yang disiapkan. Jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda memiliki aset lebih dari 100 miliar dan tidak dapat menunjukkan surat undangan,
maka mohon segera pergi. Apa kau dengar itu? Mereka sudah bilang, tidak ada jalur VIP khusus. Betapa menyedihkannya kau, bahkan bisa membuat alasan seperti itu. Kau benar-benar tidak punya malu, sama sekali. Apa kau yakin tidak ada jalur khusus VIP? Beberapa orang benar-benar tidak akan meneteskan air mata bahkan saat mereka melihat peti mati. Menurutku, patahkan saja kakinya dan usir dia. Tuan, ada batasnya dalam berpura-pura. Mohon berhenti bersikap tidak masuk akal. Jika tidak, saya akan menggunakan tindakan paksa terhadap Anda. Lancang. Siapa yang berani tidak menghormati tamu terhormat saya? Ketua Shang, mengapa Anda turun sendiri? Tuan Kie adalah tamu terbesar di lelang ini. Beraninya Anda bertindak seperti ini. Segera minta maaf kepada Tuan Kie. Maafkan saya, Tuan Kie. Saya tidak tahu identitas Anda. Mohon maafkan kesalahan saya. Tidak mungkin. Mungkin. Dia mengatakan yang sebenarnya. Ketua Shang, apa kau salah? Sampah ini hanya seorang orang tak berguna tanpa uang atau kekuasaan. Bagaimana dia pantas kau perlakukan seperti ini? Dasar bajingan. Jika Anda berani berbicara tidak sopan kepada Tuan Qin lagi, keluar dari tempat acara. Segera. Saya benar-benar minta maaf. Tuan Qin, saya tadi tertunda oleh sesuatu untuk menyambut Anda tepat waktu dan tidak bisa turun. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Tempat duduk Anda sudah disiapkan. Mohon ikuti saya. Orang ini mungkin punya latar belakang. Latar belakang macam apa yang mungkin dia miliki? Sampah ini paling jago berbohong dan bertingkah sok tinggi dan perkasa. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah segmen terpenting dari lelang hari ini. Lingsi penambal langit. Harga awal adalah 120 juta. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 5 juta. Saya yakin banyak orang datang ke sini khusus untuk itu. Tanpa basa-basi lagi, penawaran dimulai sekarang. 200 juta. 210 juta. 300 juta. Tuan Wen, meskipun tidak ada batas atas untuk penawaran, bukan begitu cara bermainnya. Kebutuhan penguasa ilahi. Berita tentang Lingsi penambal langit telah menyebar ke seluruh Nanjiang. Semua orang diundang untuk berpartisipasi. Tujuan lelang ini jelas bagi semua orang, karena semua orang ingin merebut kesempatan ini. Tidak ada yang boleh mengkritik orang lain. 320 juta. 400 juta. Semuanya. Jujur saja pada kalian semua, dan aku tidak takut ditertawakan. Untuk kesempatan ini, keluarga Wang kami sudah menjual semua aset saham. Jika kalian bersedia menunjukkan rasa hormat, keluarga Wang kami pasti akan menawarkan hadiah yang murah hati. Jika kalian ingin bersaing, aku sama sekali tidak peduli. Namun Lingsi penambal langit ini, keluarga Wang kami bertekad untuk mendapatkannya. Terima kasih semuanya. $405 juta. Apakah Anda melawan? Begitu keluarga Wang kami. Karena ini adalah rumah lelang. Apa aku tidak bisa menawar? Dasar orang miskin. Bagaimana mungkin kau punya uang? Di lelang kelas atas, seperti ini. Jika kau menawar dan tidak bisa membayar, aku jamin konsekuensimu akan sangat menyedihkan. Itu bukan urusanmu. Ayah, teruslah menawar. 500 juta. 505 juta. Dasar bajingan. Beraninya kau menawar lebih tinggi dariku hanya dengan kenaikan minimum. Ketua Shang, ini jelas datang untuk membuat masalah. Kenaikan tawaran minimum adalah 5 juta. Tawaran Tuan Kier mematuhi aturan. 800 juta. Nah, kau harus memikirkan ini baik-baik. Ayah, apa kau akan membuat dirimu malu di depan begitu banyak keluarga terkemuka dan konglomerat? Lagi pula, selama kita bisa mendapatkan Lingsi penambal langit ini, 800 juta ini bukan apa-apa. Si tidak berguna itu, kita sudah menawar. Silakan dan naikkan tawaranmu lagi. 805 juta. Nah, tunggu.
Kita hanya punya 800 juta. Tapi si tidak berguna itu berani memprovokasi keluarga Wang kami. Kita bisa menggunakan rencananya sendiri melawannya. Biarkan dia mengangkat batu untuk menjatuhkan di kakinya sendiri. Baiklah. Mari kita lakukan itu. 805 juta satu kali. 805 juta dua kali. 805 juta tiga kali. Saya umumkan, Tuan Qin Feng dengan 805 juta telah memenangkan Lingxi Penambal The Langit. film was Selamat Tuan Qin translated Feng. and narrated by M Media. Selamat Tuan. Mohon konfirmasi dan tanda tangan di sini. Lalu lakukan pembayaran. Dasar anjing kurang ajar. Beraninya kau menawar melawan keluarga Wangku. Mari kita lihat bagaimana kau membayar jumlah ini. Uang bagiku hanyalah angka. 800 juta, tidak banyak. Menghadapi kehancuranmu, dan kau masih berpura-pura. Ayo tanda tangani. Mungkinkah kau takut terbongkar? Lalu dipukuli sampai mati. Gesek saja, tanpa kata sandi. Baik. Mohon tunggu sebentar Tuan. Ayah. Kartunya itu. Sepertinya dari Bank Internasional. Tanpa batas pengeluaran. Kartu emas hitam tertinggi. Kudengar hanya ada 5 di dunia. Apa yang Anda bicarakan? Kartu itu pasti palsu. Tepat sekali. Aku tidak menyangka perlengkapan sampah ini cukup lengkap. Mungkinkah dia penipu profesional? Berhenti. Ada apa? Kau tidak tahan lagi. Dasar sampah. Kau tidak mencoba kaburkan. Apa kau pikir aku sampah sepertimu? Bajingan, beraninya kau mengutukku. Sampang. Hari ini aku akan memastikan kau tidak keluar dari pintu ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Ketua Shang, kartu sampah ini. Bukankah sebenarnya tidak ada uang untuk digesek? Ini adalah rumah lelang Fujia. Bukan tempat bagi Anda untuk bertindak sombong. Aku bertindak sombong. Ketua Shang, aku membantumu. Sampah ini hanyalah orang tak berdaya tak punya uang. Bajingan kelas rendah. Kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Dia berani membuat masalah di rumah lelangmu. Serahkan dia padaku. Aku jamin. Dia akan berharap mati. Tapi tidak akan bisa mati. Diam. Saya rasa Anda yang membuat masalah. Keamanan. Usir mereka. Keluar untukku. Tuan Qin, Lingxi Penambal Langit. Apakah Anda ingin membawanya sekarang? Atau meminta seseorang mengantarkannya ke kediaman Anda? Segera kirimkan ke rumah sakit swasta mingguan dan berikan kepada Dr. Ilahi Sun. Ya, Lingxi Penambal Langit. Aku sudah mendapatkannya. Sebelum besok, itu akan diolah menjadi obat penyakit putrimu. Kau tidak perlu khawatir lagi tentang itu. Ningding akhirnya sehat. Ningning sudah baik-baik saja sekarang. Kenapa kau menangis? Ningding terlalu menyedihkan. Selama bertahun-tahun ini, dia telah menderita. Ini semua salahku. Untungnya sekarang, semua ini sudah berlalu. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Aku harus pulang. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Aku ingin menjadikanmu keluarga Su. Wanita paling memukau. Mengapa kau membawa sampah ini? Pergi. Ganti pakaianmu. Tuan Muda Lu akan segera tiba. Untuk apa dia datang? Bagaimana bisa? Sampah ini boleh datang. Tapi Tuan Muda Lu tidak boleh. Tuan Muda Lu datang khusus ucapkan selamat ulang tahun ke kakak. Apa yang kau lihat? Jika kau bisa mendampingi Tuan Muda Lu dengan baik, maka keluarga Su kita akan makmur. Sudah di depan mata. Itu lebih baik daripada kau mengikuti orang tidak berguna ini. Jika kau bisa mendapatkan Tuan Muda Lu, bukan hanya keluarga Su kita, tapi kau juga akan diuntungkan. Aku hanya ingin sekarang bersama Qin Feng. apa yang Anda katakan? Dengan si tidak berguna ini, bersama. Dia bahkan tidak sebanding sepucuk ujung jari kaki milik Tuan Muda keluarga Lu. Tepat sekali. Tuan Muda Lu bisa mengatur jamuan ulang tahun kakek di Hotel Singhong. Bisakah orang tidak berguna ini melakukannya? Bukankah hanya sebuah kamar di Hotel Singhong? Aku bisa memesankannya untukmu. Anda bisa memesan Hotel Singhong. Saya khawatir Anda bahkan tidak tahu di mana pintu masuk Hotel Singhong. Bukan,
Sungguh konyol. Dasar tidak berguna. Apa kau tidak punya malu? Pesan aku. Pavilion Tianyi di Hotel Singhong. Tiba dalam 1 jam. Kau sih tidak berguna. Apakah kau mencoba membuatku mati tertawa? Hotel Singhong. Itu properti gubernur. Anda menelepon, dan Anda bisa memesan kamar pribadi. Apakah Anda pikir Anda sedang memesan makanan? Akting ini, setidaknya harus sedikit lebih meyakinkan. Pavilion Tianyi. Hotel Singhong. Apa punya kamar pribadi ini? Qin Feng. Jangan gegabah. Hanya Hotel Singhong. Memesan kamar pribadi. Apa susahnya itu? Selama Wang Qing bersedia, aku bisa memberikan seluruh Hotel Singhong kepada Wang Qing. Anda bicara besar. Anda pikir Anda siapa? Jika kau bisa memesan kamar pribadi hari Film ini, was aku akan translated and segera berlutut di narrated by hadapanmu. M Media. Kalau begitu ingat apa yang kau katakan. Jangan menarik kembali perkataanmu saat waktunya tiba. Baiklah. Jika kau berani membohongiku, mulai sekarang, kau tidak boleh mengganggu Wang Qing lagi. Cukup. Berapa lama lagi kau akan terus membuat keributan? Keluar. Kakek, percaya saja pada Qin Feng. Percaya padanya. Jika aku percaya padanya, aku bisa menunggu Hotel Singhong. Aku belum pikun. Hotel Singhong. Orang tidak berguna ini benar-benar memesannya. Hotel Singhong. Ini? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Ini benar-benar milik Hotel Singhong. Informasi reservasi. Tak disangka. Pesta ulang tahun semoksuanku bisa diadakan di Hotel Singhong. Ini benar-benar hebat. Kau menerima pesannya kan? Sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Kakak ipar. Tadi, suaraku sedikit keras. Aku minta maaf padamu. Ini menantu baikku. Anda memiliki kemampuan yang begitu hebat. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Bukankah Anda hanya membuat kami cemas? Tuan Tuasu, Anda masih di sini. Bermalas-malasan untuk apa? Saya akhirnya berhasil memesan kamar pribadi di Hotel Singhong. Tuan muda lu. Qin Feng sudah memesan Pavilion Tianyi di Hotel Singhong. Pavilion Tianyi. Apakah Anda masih bermimpi? Pavilion Tianyi itu benar-benar tidak mungkin dipesan. Tapi, kami sudah menerima informasi pemesanan. Anda telah ditipu. Apakah Anda pikir Pavilion Tianyi di Hotel Singhong bisa dipesan oleh sembarang orang? Itu adalah kamar pribadi gubernur. Itu sama sekali tidak terbuka untuk umum. Adapun si tidak berguna ini, Anda benar-benar mempercayainya. Dasar tidak berguna. Beraninya kau menipu kami. Baiklah. Kita hampir tertipu oleh trikmu. Bagaimana mungkin saya bisa mempercayai si tidak berguna Anda? Kebohongan. Suan Qin. Kita bertemu lagi. Mengapa kau bersembunyi? Cepat sambut Tuan Muda Lu. Aku sudah bertemu dengannya terakhir kali. Aku tahu orang seperti apa dia. Mengapa kamu masih mengungkit? Apa yang terjadi terakhir kali? Terakhir kali Tuan Muda Lu hanya bercanda denganmu. Terakhir kali kaulah yang menghina istriku. Istri Anda tidak salahkan. Dia seharusnya menjadi tunangan saya kan? Ya. Itu sudah jelas. Suan Qing, mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepat kemari dan temani Tuan Muda Lu. Apa kamu mau pesta ulang tahun kakek? Tidak ada tempat makan. Jangan takut. Aku di sini. Kamar pribadi yang kau pesan tidak berlaku. Tidak valid. Kamar pribadi di Hotel Singhong. Apakah itu sesuatu yang bisa Anda katakan begitu saja? Tidak valid dan menjadi tidak valid. Tidak berguna. Cukup. Tuan Muda Lu. Masalah ruangan pribadi, aku serahkan padamu. Bagaimana? Mengesankan kan? Berhenti. Beraninya Anda menghentikan saya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya adalah tamu terhormat hari ini.
Saya tuan muda Lu dari keluarga Lu. Ya. Kamar pribadi Lu Fan Anda tidak berlaku. Anak muda, apakah kau salah? Aku Su Moxuan dari keluarga Su. Hari ini, aku mengadakan pesta ulang tahun di sini. Jadi ini Tuan Tua Su. Mohon maaf saya. Silakan masuk. Izinkan saya memberitahu Anda. Kamar pribadi Tuan Tua Su. Itulah yang saya pesan. Tapi kamar pribadi itu. Berhenti bicara omong kosong. Jika Anda menunda jamuan ulang tahun, pekerjaan Anda akan hilang. Tuan Tua Su, silakan. Kamar pribadi ini sangat besar. Dan terlebih lagi, itu ada di lantai atas Hotel Singhong. Ini semua berkat Tuan Muda Lu. Kalau tidak, dalam hidup ini, saya tidak akan pernah bisa bersantap di sini. Hanya Tuan Muda Lu yang bisa memesan kamar pribadi seperti ini. Tidak seperti beberapa orang yang hanya tahu membuat. Ini adalah Pavilion Tianyi yang kupesan. Alasan disebut Pavilion Tianyi adalah karena berada di lantai teratas Hotel Singhong dan merupakan kamar surgawi nomor 1. Samba. Omong kosong. Jika bukan karena Tuan Muda Lu, kau tidak akan pernah seumur hidupmu bermimpi datang ke tempat seperti ini. Anda memesannya. The film was translated and narrated Apakah Anda by punya M uang? Media. Apakah Anda tahu berapa biaya untuk bersantap di Hotel Singhong? Siapa kalian semua? Siapa yang mengizinkan kalian berada di sini? Apa kalian? Kami memesan kamar pribadi ini. Jadi tentu saja kami di sini. Kamar ini milik gubernur. Kamar pribadi. Keluar dari sini. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini Tuan Muda Lu dari keluarga Lu yang memesan kamar pribadi ini. Saya tidak peduli Tuan Muda Lu macam apa Anda. Mohon segera berikan sesuatu yang bisa membuktikan identitasmu agar bisa saya verifikasi. Tuan Muda Lu, keluarkan kartu hitammu dan tunjukkan padanya. Sampang, buka matamu yang buta itu dan lihat. Ini adalah kartu hitam Supreme Hotelmu. Miliknya mungkin tidak berfungsi. Gunakan milikku saja. Baiklah, mohon tunggu sebentar semuanya. Sampah. Di mana kamu menemukan kartu itu untuk meniru kartu keanggotaan? Mungkin itu pinjaman. Kartu emas ini hanyalah milik Hotel Singhong. Kartu dasar tingkat pemulakan. Kartu emas milikku ini adalah kartu naga emas. Seluruh dunia hanya memiliki satu kartu seperti itu. Kartu naga emas. Hanya seorang penguasa ilahi yang memilikinya. Apa kau pikir? Kau adalah seorang penguasa ilahi. Saya minta maaf. Saya minta maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Mohon maafkan saya. Kau boleh pergi. Selamat menikmati hidangan Anda. Saya minta maaf atas gangguan ini. Orang tak berguna ini. Ambil kartu hitamku. Kau pura-pura jadi orang besar. Kau mengotorinya. Apa kau sanggup membayar ganti ruginya? Kartu naga emas apa yang sedang Anda bicarakan? Sungguh tak tahu malu. Baru saja manajer itu sebenarnya menghadap Qin Feng dan membungkuk hormat. Manajer itu. Hanya saja. Dia mengira kartu hitam itu miliknya. Itu hanya kesalahpahaman. Apa kau benar-benar berpikir orang tak berguna ini bisa mendapatkan rasa hormat dari manajer itu? Cukup. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kakek, inilah yang kupilih untukmu sebuah barang antik. Ini tidak seperti beberapa orang yang hanya tahu bagaimana datang ke sini untuk makan gratis dan tidak membawa hadiah sama sekali. Ini adalah hadiahku dan Wan King. Matahari terbit dari barat. Kau benar-benar ingat untuk membawa hadiah. Biar kulihat apa yang kau bawa. Benda macam apa ini? Bukankah ini hanya sebuah vas pecah? Qin Feng, apa kau memungut benda ini dari pinggir jalan? Barang yang begitu lusuh, dan kau berani mempersembahkannya. Kau meremehkan siapa? Orang tak berguna tetaplah orang tak berguna. Ambil barang-barangmu. Segera. Ini adalah isyarat tulus Qin Feng. Ketulusannya. Keluarga Su kami tidak bisa menanggungnya. Qin Feng. Hari ini aku akan membiarkanmu
membuka matamu, dan melihat seperti apa hadiah ulang tahun yang layak. Tuan Tuasu, ini adalah milik The keluarga film lu was kami. translated and Hadiah ulang tahun narrated by untukmu. M Media. Ini memang karya asli Wu Yozi. Aku sebenarnya menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Seperti yang diharapkan dari keluarga lu, kemurahan hati mereka. Benar-benar luar biasa. Lukisan ini pasti mahal sekali kan? Lihat itu. Inilah yang disebut hadiah ulang tahun. Benda yang kau berikan itu. Tidak ada yang menginginkannya bahkan jika dibuang. Memberi sampah semacam ini. Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau meremehkan keluarga Sukami? Tepat sekali. Kau meremehkan siapa? Memberikan vas pecah ini. Apa kau benar-benar berpikir kami belum pernah melihat dunia? Qin Feng, apa maksudmu sebenarnya? Dia membawa lukisan palsu. Dan itu sudah cukup untuk layak bagi keluarga Sumu. Qin Feng, apa yang kau katakan? Kamu tidak dengar jelas ya? Aku bilang lukisan ini palsu. Qin Feng, omong kosong apa yang kau bicarakan? Omong kosong, lukisan ini. Tapi aku menghabiskan banyak uang untuk itu dari seorang kolektor barang antik terkenal. Kolektor barang antik itu, jika dia tidak tahu, aku adalah tuan muda lu, tidak akan menjualnya sama sekali. Qin Feng, apa kau sengaja? Kenapa repot-repot? Marah-marah begitu. Dia hanya seorang udik desa. Apa yang dia tahu? Kakak, Ki In Feng mungkin melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Kupikir dia jelas melakukannya dengan sengaja. Sampah seperti itu, beraninya dia mempertanyakan tuan muda lu. Qin Feng, minta maaf kepada tuan muda lu sekarang juga. Jika kau tidak mengerti, maka tutup mulutmu. Jangan berpura-pura tahu segalanya di sini. Itu memalukan. Tidak peduli dari siapa. Kamu membelinya. Palsu tetap palsu. Apa maksudmu? Apa kau mengatakan? Kami semua buta dan tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kau bajingan. Kau pura-pura jadi ahli penilai di sini. Berlutut sekarang juga dan minta maaf kepada tuan muda lu. Dia memberikan lukisan palsu. Kenapa aku harus minta maaf? Ucapkan satu kata lagi coba saja. Keluar dari sini sekarang juga. Kau sampan. Kau hanya di sini untuk membuat masalah. Qin Feng, apa yang sedang kau lakukan? Karya Wu Yuzi asli. Sampang, apa kau ingin mati? Qin Feng, ada apa denganmu? Lihat, lihat apa yang sudah kau lakukan. Tuan Tuasu, saya dengan tulus datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun hari ini. Apakah begini cara keluarga Sumu memperlakukan tamu? Tuan muda lu, mohon tenang. Hari ini aku pasti akan membuatnya. Memberimu penjelasan. Penjelasan. Hari ini aku akan memberimu penjelasan. Master Wu Yaozi menggunakan kertas suan mentah. Tapi yang ini, jelas-jelas kertas suan yang sudah diolah sekilas. Meskipun tiruannya sangat mirip, itu menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang Wu Yaozi. Palsu. Bagaimana bisa palsu? Bahkan jika lukisanku ini palsu, itu masih lebih baik daripada vas pecahmu. 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. 10.000 kali lipat. Tepat sekali. Tuan muda lu hanya membuat kesalahan sesaat dan tertipu. Tapi kau, karena kau tahu banyak, mengapa membawa vas palsu untuk menipu orang? Vas palsu. Ini adalah porselen biru putih Qin resmi dinasti Ming yang bernilai puluhan juta. Kamu benar-benar bilang itu palsu. Aku benci. Kau punya keberanian. Dan bernilai puluhan juta. Porselen biru dan putih. Jangan pernah melihat orang macam apa kau ini. Apa kau bahkan mampu membelinya? Barangmu ini, menurutku, bahkan tidak sebagus sampah. Kurang wawasan. Siapa yang kau sebut kurang wawasan? Hari ini pertama adalah untuk merayakan ulang tahun kakek. Kedua ini untuk menjamu tuan muda lu. Seharusnya kau tidak datang sejak awal. Dan kau masih membuat masalah di sini. Segera pergi. Du Changje. Pak Tuasu, ada apa denganmu? Menjadi sangat marah. Pak Tuadu, apa yang kau lakukan di sini? Aku bersama beberapa rekan bisnis. Minum di sini. Aku dengar tahu ada yang di sekitar sini. Datang menemuimu. Aku bahkan belum masuk. Dan aku sudah mendengar kalian semua berteriak dan membentak. Ada apa dengan kalian semua? Pak Tuadu, kau datang tepat pada waktunya. Kau adalah dunia barang antik yang terkenal. Kolektor ulung. Hari ini adalah ulang tahunku. Si tidak berguna ini. Aku tidak tahu di mana dia mengambil vas peta.
Dan bersikeras itu semacam, bernilai puluhan juta, porselen biru putih Tunku Rasmi Dinasti Ming. Porselen biru putih Tunku Rasmi Dinasti Ming. Biarkan aku lihat. Apakah itu asing atau palsu? Aku akan tahu, hanya dengan sekali lihat. Pamandu. Baru saja saat aku marah, aku menghancurkannya. Lihat. Ada di sini. Katakan padaku, bukankah benda sialan ini membuat jengkal? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biar ku lihat. Sungguh bencana. Dutua. Ada apa? Ini adalah porselen biru putih Qin Rasmi Dinasti Ming yang asli. Apa? Kau bilang benda ini asli? Aku sudah belajar porselen bertahun-tahun. Aku tidak mungkin salah tentang ini. Vas ini bernilai 30 juta. Sutua. Kau gila. Kau benar-benar menghancurkannya. Jika kau tidak menginginkannya, kau bisa menjualnya padaku. Ini. Apel. 30 juta. 30 juta begitu saja. Hancur begitu saja. Mustahil. Qin Feng si tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia mampu membeli sesuatu yang begitu mahal? Sialan. Mengapa aku menghancurkannya? Dutua. Kau bilang benda ini, jika direkatkan kembali, apakah masih bisa bernilai 30 juta? Pada dasarnya, ini tidak berharga. Kakek. Ayah, aku membawa Qin Feng ke sini hari ini. Ada satu hal lagi yang perlu aku beritahukan padamu. Aku akan menikahi Qin Feng. Jangan berani-berani memperkenalkan orang lain kepadaku. Apel, Tuan Tuasu. Aku datang hari ini dengan tulus untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu. Maksudku, keluarga Sumu seharusnya mengerti. Dia benar-benar mengatakan hal seperti itu. Bukankah dia sengaja mempermalukanku? Kalian menganggap keluarga lu kami. Apel. Tuan muda Lu, mohon jangan marah. Mohon izinkan saya menjelaskan kepada Anda. Cukup, berhenti bicara. Sudah cukup. Beraninya kau mempermainkan tuan muda The ini. film was translated and Keluarga narrated Sumu by tamat. M Media. Aku akan membuat keluarga Sumu semuanya lenyap. Tunggu saja dan lihat. Bajingan kau. Kau membuat masalah lagi untuk keluarga Su. Kau benar-benar pantas mati. Qin Feng, kau benar-benar pembawa sial keluarga kita. Kali ini kau telah menyinggung tuan muda Lu. Bagaimana keluarga Su kita akan bertahan di masa depan? Wan King, lihat baik-baik. Kamu sudah melihat wajah asli orang-orang ini kan? Ayo pergi. Hentikan. Aku akan membawa wanitaku bersamaku. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Ning Ning sudah tidur. Wan King, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Silakan. Aku ingin tahu, keluarga Su memperlakukanmu begitu berlebihan. Kenapa kamu terus menoleransi mereka? Aku adalah orang dengan nilai-nilai keluarga yang kuat dan ide-ide yang sangat tradisional. Oleh karena itu, mereka bagaimanapun juga keluargaku. Meskipun mereka memperlakukanku dengan buruk, aku tetap tidak ingin berselisih dengan mereka. Aku bahkan dulu membayangkan adegan di mana kau melamarku dan menerima restu dari mereka. Bukankah itu konyol? Tidak konyol. Kamu pantas mendapatkan semua yang terbaik di dunia ini. Aku akan menikahi Wan King. Di upacara agung penguasa ilahi, aku akan memberinya pernikahan termegah. Dimengerti, bawahan Anda akan segera pergi mencari perencana pernikahan terbaik di dunia. Selain itu, bantu aku menyiapkan hadiah pertunangan dan kirimkan ke keluarga Su. Karena Wan King menghargai hal-hal ini, maka kita akan melamar secara resmi kepada keluarga Su. Ya, Kau ini. Kau sudah menyebabkan keluarga Su kita menyinggung keluarga lu, dan kau masih berani datang ke sini. Aku di sini untuk melamar. Aku secara resmi melamar keluarga Su. Aku berharap untuk menikahi Su Wan King.
Dia bertingkah seolah itu nyata. Melamar. Kau tidak pantas. Sejujurnya, kami tidak akan pernah setuju. Su Wangking akan menikahimu. Kau pergi sejauh mungkin, menyingkirlah dari pandanganku. Selain aku, Wan King tidak akan menikahi siapapun. Kau si miskin tak berdaya. Tidakkah kau takut terlalu menyombongkan diri dan melukai lidahmu? Jangan-jangan kau datang melamar dengan tangan kosong kan? Tentu saja aku sudah menyiapkan hadiah pertunangan. Mereka akan segera tiba. Orang tak berguna sepertimu. Apa yang mungkin bisa kau siapkan? Pergi selagi kau masih bisa. Jangan jadi pengganggu di sini. Sungguh sombong. Apa yang bisa kau berikan kepada kami? Aku khawatir. Kau bahkan tidak bisa mendapatkan 100.000 yuan. Segera menghilang dari pandanganku. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak diizinkan bertemu Su Wangking. Hadiah pertunangan telah tiba. Aku secara khusus mengantarkan ini atas perintah. Sebuah villa di jantung Danau Jianghu Selatan. Sekotak ginseng liar berusia 1000 tahun. Sebuah vas berputar berukir porselen. 1. Sebuah gelang giok hijau kekaisaran. Sepasang. Grup Brunsky Holdings. Perjanjian pengalihan 60% saham. Tiangong Real Estate. Perjanjian pengalihan 60% saham. Benarkah? Ini benar-benar nyata. Ya ampun. Ini, berapa nilainya ini? Brunsky Holdings. 60% sahamnya. Ini pasti bernilai puluhan miliar kan? Menantu yang baik. Kau benar-benar terlalu murah hati. Kau dan Wan King saling mencintai. Bagaimana mungkin takut bisa menghimi barang-barang ini darimu? Menantu, kau, silakan duduklah. Apakah kau haus? Ayah akan menuangkan secangkir teh untukmu. Kakak ipar, baru saja kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku tidak menyangka, kau adalah seorang taipan tersembunyi. Sekarang kamu tidak akan menghentikan Wan King dan aku kan? Tentu saja, tentu saja. Siapa yang berani menghentikan? Aku akan berurusan dengan siapapun yang melakukannya. Penguasa ilahi secara khusus menganugerahkan hadiah pertunangan ini. Mengapa kalian tidak segera menerimanya? Apa yang sedang kalian lakukan? Penguasa ilahi, apa kau bilang hadiah-hadiah ini dikirim oleh penguasa ilahi? Upacara akbar dalam 3 hari. Penguasa ilahi akan menikahi Nona Su. Hadiah pertunangan ini secara khusus dianugerahkan kepada keluarga Sumu. Cepat dan ucapkan terima kasih. Banui, kau dengar itu? Kau telah dipilih oleh penguasa ilahi. Kau akan menjadi permaisuri penguasa ilahi. Penguasa ilahi ingin menikahiku. Kau pasti Nona Su. Selamat Nona Su. Penguasa ilahi telah memerintahkan bahwa dalam 3 hari di Villa Yanmen, dia akan menikahi Nona Su. Harap persiapkan dirimu. Baiklah, aku pasti akan mempersiapkan diri dengan baik. Utusan, silakan cepat datang dan duduk. Minumlah teh. Tidak perlu teh. Aku masih harus kembali dan melapor. Istri penguasa ilahi, di masa depan aku masih memintamu untuk memberiku lebih banyak bimbingan. Kau terlalu baik. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Tunggu. Apakah kamu yakin hadiah pertunangan ini untuk Su Wangli? Omong kosong. Perintah penguasa ilahi adalah untuk mengantarkan hadiah pertunangan kepada Nona Su dari keluarga Su. Siapa kau? Beraninya kau menanyaiku? Kamu tidak mengenalku. Kau pikir kau siapa? Mengapa aku harus mengenalmu? Kamu di bawah penguasa ilahi. Bawahan siapa? Kau bajingan. Beraninya kau berbicara kepada utusan penguasa ilahi seperti itu. Kau benar-benar kurang ajar. Cukup. Aku harus kembali dan melapor. Istri penguasa ilahi, bawahanmu pamit. Kau benar-benar makhluk tak tahu malu. Kau bahkan berani menipu kami. Bajingan kurang ajar. Penguasa ilahi, hadiah pertunangan yang dia kirimkan padaku. Kau berani memalsukan. Kau mencari mati. Apakah kamu yakin hadiah pertunangan ini dikirimkan kepadamu oleh penguasa ilahi? Kau pasti takut setengah mati kan? Aku tidak pernah menyangka bahwa aku Su Mengli suatu hari nanti bisa menerima kemurahan hati penguasa ilahi. Mulai sekarang, aku akan berada di atas puluhan ribu orang dan menikmati segala penghormatan. Benar. Di masa depan,
Kita dan penguasa ilahi akan menjadi besan. Apa itu Yunding Mensiam? Ratusan juta pesanan. Kita masih belum bisa menandatangani kapanpun kita mau. Berhayal. Nona Su di sini. Bukan hanya satu. Kau tidak akan berpikir. Hadiah pertunangan penguasa ilahi diberikan kepada Suan King. Pelacur itu kan? Jangan konyol. Barang bekas seperti ini, penguasa ilahi tidak mungkin menyukai. Binatang, kami belum mengejarmu atas apa yang baru saja. Kau tipu kami. Sekarang, kau berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kakek, dengarkan aku. Dian, Mengli akan menjadi istri penguasa ilahi. Status kita sudah berbeda. Dengan badut sepertimu, mengucapkan satu kata lagi, kita semua merasa malu. Lihat. Sudah kubilang. Mereka tidak pantas. Kamu memperlakukan mereka seperti ini. Meskipun kamu memperlakukannya dengan buruk dalam segala hal, bagaimanapun juga kamu adalah satu-satunya kerabatnya. Demi dia, aku bisa membuat pengecualian dan membiarkanmu hadir. Aku akan meninggalkan undangannya di sini. Terserah kamu mau pergi atau tidak. Kami akan menikahi penguasa ilahi. Segera. Kami tidak punya waktu untuk peduli dengan kalian berdua makhluk. Penguasa ilahi tidak akan menikahinya. Sebaiknya kamu menyerah pada ide itu. Paul Samba, beraninya kau berbicara begitu sombong. Seseorang angkat dia dan bawa dia ke penguasa ilahi. Kakek, penguasa ilahi sedang sibuk mempersiapkan pernikahan kita. Jangan biarkan sampah ini merusak suasana hatinya yang baik. Aku ingin melihat di mana kau bisa menemukan tempat untuk mengadakan pernikahan. Tidak mungkin, restoran bobrok kan? Apa? Villa Yunmeng. Bajingan. Mencoba merusak rencanaku lagi. Villa Yunmeng. Apakah itu tempat yang bisa kau datangi? Apa katamu? Sampah ini akan mengadakan pernikahan di Villa Yunmeng. Bukankah itu tempat penguasa ilahi mengadakan upacara? Kau bajingan. Kemanapun penguasa ilahi pergi kau ikut juga. Apa kau mencoba sengaja membuat penguasa ilahi marah untuk mencelakai keluarga suku? Kau, biakmu pantas mati. Kau bajingan. Aku mengerti. Kau hanya iri pada Mengli kami. Kau benar-benar pantas mati. Kau terus-menerus memprovokasi penguasa ilahi. Apa kau benar-benar berpikir kau seberuntung itu? Siapa yang memprovokasi penguasa ilahi? Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Ayo pergi. Kakek, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Jangan khawatir. Aku akan mengatur cukup banyak orang. Ketika saatnya tiba, dia sama sekali tidak akan diizinkan melangkah setengah langkah pun ke Villa Yunmeng. Halo. Tolong tunjukkan undanganmu. Undangan apa? Undangan pernikahan penguasa ilahi. Ini. Ayah, bukankah ini yang dua sampah itu ingin berikan pada kita hari itu? Ayah, apa kau bingung? Aku akan segera menikahi penguasa ilahi. The film was Mengapa aku translated membutuhkan and undangan? narrated by Nya? M-Media. Jika kau menyinggung kami, aku akan segera meminta penguasa ilahi memecatmu. Kakek, ayo pergi. Maaf. Tidak ada undangan. Tidak boleh masuk. Dasar bodoh buta. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Atau apa? Kau berani membuat masalah di sini. Kalian semua tidak ingin hidup. Sekarang apa? Apa kau akan memukulku? Silakan coba pukul aku. Cukup. Tenang dulu. Aku akan mencari cara untuk menghubungi penguasa ilahi. Kau lagi. Dua pembawa sial ini. Bagaimana dengan undangan hari itu? Bawa kemari segera. Ayah, kau benar-benar percaya itu? Kedua orang itu punya undangan. Bahkan undangan dari hari itu, semuanya palsu. Kalian orang bodoh yang ceroboh. Melihatmu saja membuatku kesal. Pernikahan penguasa ilahi, apakah itu tempat yang bahkan boleh kau hadiri? Qin Feng, kita harus segera pergi. Istriku, percayalah padaku. Hari ini, kamu benar-benar satu-satunya protagonis di sini. Apa kau mencoba membuatku mati tertawa? Barang bekas.
Juga ingin menjadi pemeran utama wanita. Apa dia pantas? Kau bodoh yang terubah. Sebelum aku mematahkan kakimu, cepat keluar. Mengingat kamu adalah satu-satunya keluarga Wan King, demi dia, aku akan memberimu kesempatan. Minta maaf kepada Wan King sekarang, dan aku bisa mengizinkan kamu masuk. Omong kosong. Sungguh sombong. Bahkan tidak melihat tempat macam apa ini. Kau pikir kau bisa masuk begitu saja karena kau mau? Mereka yang tidak tahu, bahkan akan berpikir bahwa barang bekas ini akan menikahi penguasa ilahi. Bodoh, kalian sendiri bahkan tidak bisa masuk. Namun kalian masih di depan kami, menyombongkan diri. Mereka yang berbuat jahat tidak akan hidup lama. Istriku, ayo masuk. Kau mudah terbawa suasana. Jika kau punya kemampuan hari ini, tunjukkan padaku kau bisa masuk. Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Apa kau buta? Mengapa mereka bisa masuk tanpa undangan? Mereka diatur oleh manajer kami. Sebelumnya, mereka tidak butuh undangan. Bajingan. Mereka persis orang-orang yang keluarga su kami usir sebagai sampah. Mereka sama sekali tidak punya hak untuk menghadiri pernikahan penguasa ilahi. Bodoh. Apa kau mungkin sengaja berkolusi dengannya untuk mempersulit kami di sini? Jika kau menunda pernikahan Tuan Penguasa Ilahi, bisakah kau menanggung konsekuensinya? Sudahlah. Mari kita masuk saja dulu. Aku tidak percaya bahwa seorang penjaga keamanan biasa benar-benar berani memukulku. Berhenti. Kau berani menghalangi istri penguasa ilahi. Kau mencari mati. Tetua Su, selamat untukmu atas aliansi pernikahanmu dengan penguasa ilahi. Mengapa kau belum masuk? Si bodoh ini bersikeras meminta kami untuk undangan. Mengapa meminta undangan? Nona Su di sini akan segera menikah dengan penguasa ilahi. Kita semua keluarga sekarang. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini undangannya. Ambil. Tetua Su, aku akan menemanimu masuk. Baiklah, silakan masuk. Apa kau salah orang? Aku sungguh tidak datang untuk menghadiri pernikahan. Nona Su mohon kerjasamanya. Kami juga bertindak atas perintah. Makhluk tak tahu malu. Aku bilang mengapa kau di sini? Beraninya kau meniru aku? Nyah? Ini tempatku. Penguasa ilahi. Aku wanita yang akan dinikahinya. Aku Tahu itu. Kau punya niat buruk. Kau benar-benar mencoba meniru Meng Lei dan menikah dengan penguasa ilahi. Ayah, aku tidak. Tutup mulutmu. Buktinya tak terbantahkan, namun kau masih berani membantah. Ini tidak lain adalah ruang ganti pengantin penguasa ilahi. Jika kau tidak mencoba meniru Meng Lei, bagaimana mungkin kau bisa berada di sini? Itu tidak benar. Barang bekas. Dan masih ingin menikahi penguasa ilahi. Itu hanyalah angan-angan belaka. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Aku akan pergi sekarang. Berhenti. Sekarang kau mau pergi. Berikan gaun pengantin itu padaku. Setelah kau melepasnya. Tetua Su. Keluarga Sumu telah menjalin hubungan dengan penguasa ilahi. Mulai sekarang, kau tidak boleh melupakan. Kami teman-teman lama. Mulai sekarang keluarga Sumu akan menjadi keluarga nomor 1 di Nanjian. Tolong juga bicarakan kami dengan baik di hadapan penguasa ilahi. Mulai sekarang keluarga suku pasti tidak akan mengecewakan kalian semua. Kau lagi ini, bajingan. Beraninya kau, benar-benar berani diam-diam memakai pakaian penguasa ilahi. Benar-benar bodoh. Ini awalnya. The Tempat film was pernikahanku. translated and Bajingan. narrated by M Media. Bencana sudah menimpamu. Namun kau masih berani berbicara begitu liar. Kurasa kau bosan hidup. Bahkan penguasa ilahi, kau berani meniru. Kau masih berani bertindak begitu sombong di sini. Ketika penguasa ilahi tiba nanti, aku akan melihat bagaimana kau mati. Bajingan, sekarang keluar. Pengantin wanita telah tiba. Mereka di sini, mereka di sini. Selamat Tetua Su. Kau tidak berguna. Kau ingin merusak keberuntungan keluarga suku lagi. Keluar segera. Bajingan. Jika kau mengacaukan pernikahanku dengan penguasa ilahi, aku akan menyuruh penguasa ilahi membunuhmu. Istriku, kamu baik-baik saja. Kamu mencari mati. Kecuali sampah.
Cepat keluar. Jangan tunda. Pernikahanku dengan penguasa ilahi di sini. Aku akan memukulmu sampai mati kau bajingan. Aku awalnya berpikir, kamu adalah keluarga Wan King. Demi dia, berulang kali menoleransimu. Tapi, kau mengambil sejengkal dan menuntut sehasta, dan tidak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini, dengan ini aku mengumumkan. Siapapun yang telah menindas Wan King, segera minta maaf kepada istriku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tanpa ampun. Kau berani, di depan kami, berbicara begitu lancang. Kau hanya mencari mati. Paul Samba, Kau benar-benar punya banyak nyali. Aku memberitahumu. Semua yang hadir berasal dari Nanjian, keluarga terkemuka dan berpengaruh. Apakah kau sendirian? Pikir kau bisa melawan seluruh Nanjian? Kau sampah. Kau untuk menjilat penguasa ilahi. Membuat jalang ini. Memakai gaun pengantin untuk menyamar sebagai aku. Kau bahkan mengutus istrimu sendiri. Kau bisa memberikannya. Dan kau masih di sini mengucapkan kata-kata besar. Aku, penguasa ilahi. Kau sampan. Beraninya kau meniru penguasa ilahi. Hanya karena ini, aku bisa membuatmu membusuk di penjara. Qin Feng, kau mencari kematianmu sendiri. Jangan menyerap keluarga Sukabi bersamamu. Kecuali sampah. Pernahkah kau melihat penguasa ilahi? Tahukah kau seperti apa penguasa ilahi? Terlihat. Jika kau adalah penguasa ilahi, aku akan menyempurnakan pernikahan kita sekarang juga. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Penjaga. Cukup. Berapa lama? Kau akan terus bertingkah gila. Apakah yang kau lakukan ini berguna? Aku menunggumu selama 5 tahun. Tidak peduli apa kata orang lain. Aku tidak peduli. Aku tidak meminta seberapa mulia dirimu. Pun aku tidak mendambakan seberapa kayanya dirimu. Aku hanya berharap kau bisa menghabiskan hidupmu bersamaku. Tapi mengapa kau selalu seperti ini? Istriku. Tolong dengarkan penjelasanku. Cukup, aku tidak mau mendengarnya. Apakah melakukan ini menyenangkan? Berbohong lagi dan lagi, terbongkar lagi dan lagi. Apakah kau bersikeras agar aku mengikutimu dan membuat diriku terlihat bodoh? Bagaimana kau masih bisa berharap aku mempercayaimu? Katakan padaku. Gubernur telah tiba. Gubernur ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati sekarang. Kau tidak tahu tempatmu. Bajingan, sekarang bahkan istrimu tidak percaya padamu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Kau sampah. Apakah kau baru menyadari sekarang bahwa dia sampah? Mungkinkah kau melihat penguasa ilahi untukku mengadakan pernikahan akbar? Dan kau menyesalinya? Apakah kau ingin menceraikan sampah ini? Penguasa ilahi. Gubernur. Bawahanmu gagal untuk menjaga Nona Su dengan baik. Mohon hukum saya. Gubernur, Anda salah orang. Nyonya, bawahanmu lalai dalam tugas. Mohon hukum saya. Kembali dan terima hukumanmu. Qin Feng, apakah kau benar-benar penguasa ilahi? Penguasa ilahi. Menantu laki-laki yang tinggal di rumah keluarga Su saya, dia benar-benar penguasa ilahi. Mohon penguasa ilahi maafkan saya. Saya tahu saya salah. Keluarga Lu saya menerima hukuman. Tuan penguasa ilahi. Penguasa ilahi. Kau benar-benar penguasa ilahi. Kita tamat, kita tamat. Keluarga Lu kita benar-benar tamat. Ayah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak. Ini tidak mungkin nyata. Yang akan dinikahi penguasa ilahi adalah Mang Liku. Bukan barang bekas ini, menghina istri penguasa ilahi. Apa kau ingin mati? Penguasa ilahi, aku salah. Aku bersedia menikahimu. Aku akan menyempurnakan pernikahan kita denganmu sekarang juga. Dasar bodoh buta. Kau tidak pantas untuk penguasa ilahi. Hanya. Penguasa ilahi, bagaimana bisa kau jatuh cinta pada wanita mati ini? Bagian mana dariku yang lebih rendah darinya? Aku lebih cantik darinya. Aku masih perawan. Diam. Seret wanita gila ini. Keluar dari sini. Maafkan aku. 5 tahun terakhir ini, aku telah membuatmu menderita. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Waktu yang baik telah tiba. Biarkan pernikahan dimulai. Tunggu sebentar.
Di mana gaun pengantin istriku? Aku tidak peduli. Aku memang peduli. Aku berjanji akan memberimu pernikahan susulan untuk menjadikanmu pengantin tercantik di seluruh dunia. Penjaga, lepaskan gaun pengantin wanita gila itu. Gaun pengantinnya. Mempelai pria, mohon lihat. Wanita di sampingmu. Apakah kau menerimanya sebagai istrimu? Untuk mencintainya, untuk setia padanya. Baik dalam kemiskinan, sakit atau cacat. Sampai mati. Apakah kau bersedia? Aku bersedia. Mempelai wanita. Apakah kau menerima pria di hadapanmu sebagai suamimu untuk mencintainya, untuk setia padanya? Baik dalam kemiskinan, sakit atau cacat. Sampai mati. Apakah kau bersedia? Aku peduli. Sekarang, mempelai pria dan wanita mohon bertukar tanda cinta. Mempelai pria, kau sekarang boleh mencium mempelai wanitamu. Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin memintamu membunuh seseorang. Orang macam apa kau ini? Apa kau pantas aku membunuh seseorang untukmu? Orang ini dan aku memiliki kebencian yang tak bisa didamaikan. Jika Bosun bersedia membantuku dengan bantuan ini, keluarga Wangku bersedia menawarkan semua aset keluarganya. Keluarga Wangmu yang kecil. Berapa banyak uang yang mungkin dimilikinya untuk bisa menggerakkanku? Hanya, Bosun, jika kau terus mengose, hati-hati atau aku tidak akan bersikap sopan. Qin Feng oh Qin Feng. Pada akhirnya, aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Apel. Siapa yang kau katakan? Aku tidak pernah menyangka bahwa Qin Feng sebenarnya adalah penguasa ilahi. Kita menyinggungnya sebelumnya. Di masa depan, kita tidak akan memiliki hari-hari baik lagi. Ini semua salahku karena buta. Kekayaan ini tepat di depan mata kita. Begitu saja hilang. Baiklah. Berhentilah mengatakan hal-hal yang menyedihkan. Yang paling penting sekarang adalah dengan Suan King berdamai. Membalikkan keadaan. Tapi kami memperlakukannya seperti itu di masa lalu. Apakah dia mempertimbangkan kita? Apa yang kau lakukan di sini? Tuan Tuasu, kau tidak The akan film was secepat itu translated menyerah saja and pada narrated by sampah Qin M Feng itu. Media. Keadaan sudah sampai seperti ini. Apakah masih ada cara untuk menebusnya? Di tanganku, aku masih punya kartu truf. Selama kalian semua melakukan apa yang kukatakan, aku jamin, sampah Qin Feng itu akan mati tanpa tempat pemakaman. Setelah mengalami begitu banyak hal, kita akhirnya bersama secara sah. Mulai sekarang keluarga kita yang beranggotakan 3 orang akan menjalani hidup yang baik. Ada apa? Sekarang kau adalah penguasa ilahi. Kau bukan lagi orang biasa. Setiap hari ada begitu banyak pasang mata mengawasimu. Aku khawatir tentang keselamatanmu dan keselamatan Ning Ning. Aku mengerti kekhawatiranmu. Demi kamu dan keselamatan Ningning, aku telah memutuskan untuk mundur dari balai penguasa ilahi dan menjadi orang biasa mulai sekarang. Bisakah kau benar-benar melepaskannya? Kaulah satu-satunya dalam hidupku yang paling pantas dihargai. Demi kamu, aku bisa melepaskan apapun. Apa? Kakak sakit. Kakakku sakit. Aku harus pulang. Kau masih berurusan dengan mereka. Kenapa? Mereka sebelumnya memperlakukanmu seperti itu. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluargaku. Mereka bisa tidak berperasaan, tapi aku tidak bisa tidak berbakti. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Aku lebih baik pergi sendiri. Bagaimanapun juga kau dan mereka. Kakek, bukankah kau sakit? Suan King, jangan berpikir bahwa dengan menikahi Qin Feng, kau bisa hidup yang riang dan bahagia. Aku belum selesai dengannya. Apa maksudmu? Kau, Suan Kim, setelah semua liku-liku, kau masih tidak bisa lolos dari genggamanku. apa yang akan kau lakukan? Ikat dia untukku. Qin Feng, Qin Feng. Kali ini, aku akan lihat bagaimana kau melawan aku.